Halo hai sobat, jumpa lagi di channel Indorekor, yang akan selalu menemani hari kalian dengan info terbaru seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez buka suara usai Alex Espargaro mengumumkan diri pensiun dari MotoGP. Marquez menganggap Espargaro sebagai sosok yang pekerja keras. Saat ini, Espargaro berusia 34 tahun. Dia merupakan pembalap tertua di grid. Pembalap berusia di atas 30 tahun yang tersisa adalah Johann Zarco yaitu 33, Marc Marquez 31 tahun, dan Takaki Nakagami 32 tahun. Ada beban bagi Marquez setelah Espargaro umumkan pensiun diakini masuk dalam daftar pembalap tertua. Alex Espargaro sudah mencicipi panasnya kelas MotoGP sejak 2009. Sepanjang karir balapnya, Espargaro sudah start sebanyak 326 kali, 5 pole position, 12 podium, dan 3 kali menang. Sayangnya, Espargaro belum pernah meraih gelar juara dunia. Espargaro menjalani karir bak roller coaster performa paling moncer saat membela tim pabrikan Aprilia. Espargaro turut mengembangkan Aprilia RCT yang kini bisa bersaing dengan superioritas Ducati. 3 Grand Prix yang dimenangkan Espargaro pada kelas utama yakni Argentina 2022, Silverstone tahun 2022, dan Barcelona 2023. Perlu diketahui, selain Aprilia, Espargaro pernah menggeber Ducati, Suzuki, dan Yamaha. Praktis saat ini ada kursi kosong di tim pabrikan Aprilia. Marquez mengincar motor Aprilia juga. Seperti diketahui, musim depan Marquez ingin didukung dengan motor paling mutakhir. Sprint Race MotoGP Catalunya 2024 tuntas digelar. Drama demi drama terjadi, Alex Espargaro jadi juara diikuti Marc Marquez dan Pedro Acosta. Sprint MotoGP Catalunya 2024 digelar di sirkuit di Barcelona, Catalunya, Sabtu 25 Mei. Alex Espargaro tempati posisi pole, diikuti oleh Francesco Bagnaia dan Raul Fernandez. Balapan ini berlangsung 12 lap. Bagnaia langsung ngacir ke depan begitu sprint race digelar. Pedro Acosta menyusul diikuti Raul Fernandez. Acosta menyalip Bagnaia saat memasuki lap kedua, tapi langsung disalip lagi oleh Bagnaia di sektor kedua. Sementara Alex Espargaro melorot ke posisi kelima. Raul Fernandez unjuk gigi di lap ketiga dengan jadi terdepan. Rider Trackhouse Racing dari tim satelit Aprilia itu sukses menyalip Bagnaia yang baru disalip oleh Acosta. Fernandez terus melesat dan mampu lewati Acosta. Binder turut menusuk ke depan mengasapi Acosta, sementara Bagnaia turun ke posisi keempat. Apes buat Fernandez lagi asyik memimpin. Fernandez terjatuh di tikungan ke-10, Binder memimpin di pertengahan balapan. Masuk ke lap ke-7, apes buatnya, karena alami low side dan jatuh di tikungan ke-5. Espargaro mampu menyalip Acosta di lap ke-8. Acosta pun dibayangi Marc Marquez dan Jorge Martin di belakangnya. Memasuki lap terakhir drama lagi, Bagnaia jatuh di lap ke-5. Itu membuat Alex Espargaro memimpin, diikuti Marc Marquez yang mampu menyalip Acosta. Jorge Martin di posisi keempat juga terus menekan. Akhirnya balapan tuntas, Espargaro jadi juaranya diikuti Marc Marquez dan Pedro Acosta. Pembalap Repsol Honda Luca Marini sangat marah dengan isu yang menyebut niatnya untuk hengkang. Dia menuding gosip itu diciptakan dengan sengaja. Debut bersama tim yang pernah dibela sang kakak, Valentino Rossi, pada MotoGP 2024 memang tidak berjalan dengan lancar bagi Luca Marini. Sempat ada secercah harapan ketika performa motor Honda RC 213V membaik di tes pramusim. Marini dan kawan-kawan lagi-lagi dihadapkan kenyataan pahit karena pabrikan lain tetap saja meningkat lebih tinggi. Alhasil, Honda lagi-lagi menjadi juru kunci jika melihat poin klasemen konstruktor yang diambil dari akumulasi poin pembalap terbaik di setiap lomba. Rata-rata poin Honda musim ini tak sampai 2. Sekedar informasi, pembalap cuma butuh finish di ke-14 untuk mendapat 2 poin. Ini sebuah rekor yang memprihatinkan, lebih-lebih untuk Honda, pabrikan tersukses dalam sejarah MotoGP.
Situasi Honda makin menyedihkan saat melihat performa Luca Marini yang menjadi satu-satunya pembalap dengan 0 poin di klasemen saat ini. Di balapan terakhir, Marini hanya finish ke-16, posisi buncit dan tertinggal 10 detik dari Alex Rins di posisi ke-15. Meski rivalnya itu terkena long lap penalti, Marini menegaskan bahwa dia sangat percaya dengan proyek Honda. Krisis yang masih terjadi juga tidak membuatnya gerah karena baru awal musim pula. Runner-up Moto2 2020 itu percaya akan adanya perubahan karena Honda disebutnya sedang berusaha bekerja keras dan membawa banyak komponen anyar di setiap tesnya. Di tengah keraguan karena ekspektasi yang tidak tercapai, Marini mengingatkan pentingnya untuk pertama-tama mengetahui situasinya dengan jelas. Pengembangan motor Honda baru saja berlanjut dengan tes privat selama 1 hari di sirkuit Mugello, Italia. Hanya saja belum ada perubahan signifikan yang terlihat. Walau Marini dan rekan setimnya Juan Mir setidaknya merasa arahnya sudah benar. Alex Marquez menuju tahun kedua bersama tim Gresini Ducati, tim yang mengembalikan reputasinya sebagai juara dunia Grand Prix 2 kali. Dia meninggalkan Honda 1 tahun sebelum sang kakak, Marc Marquez, yang juga langsung bertarung untuk podium dan kemenangan setelah menyusul langkahnya ke Gresini. Sementara itu Honda yang ditinggalkan Marquez bersaudara justru tampil jauh lebih buruk dari tahun lalu. Alex masuk kelas Premier sebagai juara Moto2 bersama Honda, pabrikan yang tetap identik dengan nama Marquez. Dia menghabiskan tahun 2020 bersama saudaranya hingga Marc cedera di skuad Repsol Honda. Kemudian 2 tahun berikutnya dihabiskan di LCR saat performa di bawah standar pabrikan Jepang itu menjadi semakin kentara. Tahun 2023 yang sulit dengan banyaknya memaksa Joan Mir berbicara secara terbuka tentang mempertimbangkan untuk pensiun. Musim ini, Luca Marini, pengganti Marc Marquez di Repsol Honda, adalah satu-satunya pembalap penuh waktu full-time yang belum mendapatkan 1 poin pun setelah 5 putaran. Penyebab Francesco Bagnaia ketar-ketir jelang MotoGP Catalunya 2024 akan diulas dalam video ini. Ternyata, selain punya rekor buruk, Bagnaia juga dihantui oleh momen buruk di mana terjatuh hingga kakinya terlindas motor pembalap lain. Ya, para pembalap MotoGP 2024 siap beraksi lagi pada akhir pekan ini jelang balapan tersebut. Bagnaia yang dihantui catatan minor di sirkuit Katalan. Juara bertahan MotoGP dalam 2 musim beruntun itu diketahui gagal finish kala mentas di MotoGP Catalunya pada 2022 dan 2023. Bahkan kejadian buruk dialaminya ketika di MotoGP Catalunya 2023. Kala itu, Bagnaia mengalami kecelakaan di dalam balapan utama MotoGP Catalunya yang digelar pada ketiga September 2023. Usai terjatuh dari motor di tikungan kedua, Bagnaia yang mengalami high side terpelanting dari motornya. Dia yang terjatuh masih di dalam trek kemudian disambar motor Brad Binder. Kakinya pun kemudian terlindas. Meski begitu, kondisi Bagnaia bisa berangsur-angsur membaik usai kecelakaan horor itu. Dia bahkan bisa tampil moncer musim ini. Mendapati kejadian buruk di sirkuit Catalunya, Bagnaia pun menjadi ketar-ketir menghadapi MotoGP Catalunya 2024. Tetapi dia memastikan tetap optimis dan siap untuk bersaing.